Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami di Doa Penguat Iman Channel. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, berkat Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bisa ada sebagaimana ada hari ini karena Tuhan yang mengerjakannya sepenuhnya dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kehidupan kami melalui hamba-Mu, biar Roh Kudus yang penuh beracara dari awal sampai pada akhirnya, memberikan kami pencerahan dan pengertian akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersama memulai perenungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pikiran negatif adalah salah satu medan pertempuran terbesar di dalam kehidupan orang percaya. Banyak kekalahan rohani tidak bermula dari perbuatan yang salah, melainkan dari pikiran yang tidak dijaga dengan baik. Ketika pikiran dibiarkan liar tanpa dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan, ia dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai serangan rohani yang melemahkan iman. Ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, dan keputusasaan seringkali, saudara, berakar pada cara seseorang memandang hidup dan keadaan yang sedang dihadapi. Bahkan tidak jarang, pikiran negatif muncul karena cara pandang yang keliru terhadap Tuhan. Seolah-olah Tuhan jauh, tidak peduli, atau tidak lagi bekerja di dalam kehidupan kita. Pola pikir seperti ini perlahan-lahan menggerus kepercayaan dan damai sejahtera kita. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan di dalam kitab Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, "Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa." Saudaraku, Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan di dalam kitab Roma 12 ayat 12 di dalam konteks kehidupan iman yang nyata, yaitu hidup di tengah tekanan, penderitaan, dan tantangan yang tidak mudah. Ayat ini bukan sekedar nasihat moral atau kata-kata penghiburan, melainkan prinsip rohani yang kuat untuk menolong orang yang percaya itu menang atas tekanan batin dan pergumulan pikiran. Rasul Paulus menegaskan bahwa kemenangan sejati tidak dicapai dengan menghindari masalah, tetapi dengan sikap rohani yang benar di tengah masalah. Roma 12 ayat 12 menyajikan 3 sikap utama yang menjadi kunci kemenangan tersebut. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Ketiga sikap ini sangat berkaitan dan membentuk fondasi iman yang kokoh. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, orang percaya diperlengkapi untuk melawan dan mengalahkan pikiran negatif yang seringkali menyerang iman dan kehidupan rohani kita. Saya mengajak kita untuk membahas 2 hal utama yang menjadi perenungan kita hari ini. Saya mengajak kita fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita mulai dari poin pertama, yaitu bersukacita di dalam pengharapan. Saudaraku, Rasul Paulus memulai ayat ini dengan sebuah perintah yang sangat mendasar, yaitu bersukacitalah di dalam pengharapan. Perintah ini menunjukkan bahwa sukacita bukan pilihan opsional bagi orang percaya, melainkan sikap rohani yang harus dipelihara. Sukacita yang dimaksud bukanlah perasaan senang yang lahir karena keadaan hidup sedang baik atau masalah telah terselesaikan, melainkan sukacita yang berakar kuat pada pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan Kristen bukanlah optimisme manusiawi atau angan-angan kosong, tetapi keyakinan iman yang teguh bahwa Allah setia, berdaulat, dan tidak pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Pikiran negatif seringkali, saudara, muncul dan berkembang ketika seseorang mulai kehilangan pengharapan. Saat masa depan tampak gelap dan jalan keluar seolah tertutup, hati dan pikiran dengan mudah dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, dan keraguan. Di dalam kondisi seperti ini, pikiran mulai membayangkan kemungkinan terburuk dan melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu. Namun Rasul Paulus menegaskan bahwa sukacita sejati justru tidak bergantung pada situasi yang terlihat, melainkan pada arah pengharapan kita.
Ketika pengharapan tertuju kepada Tuhan, sukacita tetap dapat bertahan sekalipun keadaan belum berubah, saudara. Dengan demikian, pengharapan yang benar akan melahirkan sukacita yang menjaga dan menopang pikiran serta hati kita. Secara teologis, pengharapan Kristen berakar pada karya penebusan Kristus yang telah menang atas dosa dan maut. Kemenangan Kristus menjadi dasar yang kokoh bagi iman orang percaya, karena masa depan umat Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan sementara, melainkan oleh janji keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu, orang percaya memiliki alasan yang kuat untuk tetap bersukacita, bahkan di tengah penderitaan dan ketidakpastian. Sukacita ini bukanlah penyangkalan terhadap realitas penderitaan itu sendiri, tetapi pengakuan bahwa Tuhan tetap memegang kendali penuh atas hidup dan bahwa segala sesuatu berada di dalam rencananya yang sempurna. Penggunaan kata dalam pada frasa bersukacitalah dalam pengharapan memiliki makna yang sangat penting. Kata ini menunjukkan bahwa sukacita itu hidup, bertumbuh dan dipelihara di dalam pengharapan, bukan di dalam kenyamanan atau kemudahan hidup. Artinya, semakin seseorang memusatkan pikiran pada janji-janji Tuhan dan kebenaran firman-Nya, semakin besar pula kekuatan rohani yang ia miliki untuk melawan pikiran negatif. Pengharapan yang berpusat pada Tuhan akan menjaga damai sejahtera di dalam hati dan mencegah pikiran dikuasai oleh ketakutan serta keputusasaan, saudara. Puji Tuhan, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan kita yang kedua, yaitu sabar di dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa. Saudaraku, setelah menegaskan pentingnya sukacita yang berakar pada pengharapan, Rasul Paulus melanjutkan pengajarannya dengan dua sikap rohani yang sangat menentukan di dalam menghadapi tekanan hidup, yaitu sabar di dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa. Kedua sikap ini tidak dapat dipisahkan karena berkaitan langsung dengan cara orang percaya merespon penderitaan, tekanan hidup, dan pergumulan batin yang seringkali menjadi pintu masuk bagi pikiran negatif. Rasul Paulus memahami bahwa tanpa sikap rohani yang benar, tekanan hidup dapat dengan mudah menguasai pikiran dan melemahkan iman, saudara. Kesabaran di dalam kesesakan bukanlah sikap pasif, apatis, atau menyerah pada keadaan, melainkan keteguhan hati untuk tetap berdiri di atas iman meskipun berada di bawah tekanan yang berat. Kesesakan seringkali menjadi lahan subur bagi pikiran negatif, rasa putus asa, kemarahan, kekecewaan, dan keraguan terhadap Tuhan mudah tumbuh ketika jalan hidup terasa sempit dan tidak ada jalan keluar yang terlihat. Namun Rasul Paulus mengajarkan bahwa kesabaran adalah bentuk kepercayaan yang aktif kepada Allah, yaitu keyakinan bahwa Tuhan tetap bekerja sekalipun mata manusia belum melihat hasilnya dan jawaban belum datang sesuai harapan. Secara teologis, kesabaran mencerminkan pengenalan yang benar akan karakter Allah yang setia, bijaksana, dan tidak pernah terlambat di dalam bertindak. Orang yang sabar di dalam kesesakan adalah orang yang percaya bahwa penderitaan bukanlah akhir dari perjalanan iman, saudara, melainkan bagian dari proses pembentukan rohani yang Tuhan izinkan terjadi. Melalui kesabaran, iman dimurnikan dan karakter dibentuk. Dengan sikap ini, pikiran tidak dibiarkan dikuasai oleh kepanikan atau ketakutan, tetapi diarahkan untuk tetap tenang, percaya, dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Rasul Paulus kemudian menegaskan sikap ketiga yang tidak kalah penting, yaitu bertekunlah di dalam doa. Doa, saudaraku, merupakan sarana utama yang Tuhan berikan untuk menjaga pikiran dan hati tetap selaras dengan kehendak-Nya. Ketika seseorang berhenti berdoa atau mengabaikan kehidupan doanya, pikiran dengan mudah dipengaruhi oleh suara ketakutan, kebohongan, dan asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan kebenaran. Sebaliknya, ketekunan di dalam doa memelihara hubungan yang hidup dan intim dengan Tuhan, sehingga pikiran terus diperbarui oleh firman dan kebenarannya. Penggunaan kata bertekun menunjukkan konsistensi, keteguhan, dan kesetiaan yang berkelanjutan. Doa bukan sekedar respon saat ketika masalah datang atau saat keadaan menjadi sulit, melainkan gaya hidup yang terus-menerus dibangun di dalam setiap musim kehidupan. Melalui doa yang tekun, orang percaya
menyerahkan beban pikiran, kecemasan, dan ketakutannya kepada Tuhan, serta menerima damai sejahtera ilahi yang melampaui segala akal dan menjaga hati serta pikiran di dalam Kristus Yesus, saudara. Di akhir kata dalam perenungan ini saya mau katakan, Roma 12 ayat 12 memberikan prinsip rohani yang kuat untuk menang atas pikiran negatif. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kemenangan batin tidak dicapai dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan membangun sikap hidup yang berakar pada Tuhan, yakni bersukacita di dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Ketika pengharapan diarahkan kepada Tuhan, sukacita akan menjaga pikiran dari keputusasaan. Ketika kesabaran dipelihara di dalam kesesakan, hati tidak mudah goyah oleh tekanan. Dan ketika doa menjadi nafas kehidupan rohani, pikiran akan terus diperbarui oleh kebenaran Allah. Dengan demikian, saudaraku, orang percaya dimampukan untuk hidup menang, bukan hanya atas keadaan, tetapi juga atas pikiran negatif yang sering melemahkan iman. Roma 12 ayat 12 mengingatkan kita bahwa di tengah pergumulan hidup, Tuhan menyediakan jalan kemenangan yang nyata bagi setiap orang yang mau hidup dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya berdoa kiranya seluruh pendengar Doa Penguat Iman Channel menang atas pikiran negatif. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah sampai kepada kami, supaya kami menang dari pikiran-pikiran negatif yang seringkali menghantui kehidupan kami ya Tuhan. Ada banyak sekali keraguan mungkin, kekhawatiran, kecemasan akan masa depan kami. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa semuanya itu ada di tangan-Mu ya Tuhan. Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, tumbuhkan iman kami untuk kami tetap setia terhadap janji-janji Tuhan dan mengingat apa yang Kau katakan bagi kami, sehingga kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu senantiasa. Kami percaya, kami meyakini Engkau Allah yang hidup dan berkuasa atas kehidupan kami. Kami tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, tapi kami mau berpegang teguh kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Kami bersama mengakhiri perenungan ini. Kami mulai aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.